Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Eka Femilia dengan NPM 220 120 108. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai tutorial pengolahan data menggunakan SPSS sebagai tugas UTS mata kuliah analisis multivariat. Penelitian yang saya lakukan yaitu dengan judul Pengaruh Literasi Keuangan, Gaya Hidup Hedonis, dan Perilaku Konsumtif Terhadap Pengelolaan Keuangan Mahasiswa UPN Veteran Jawa Timur. Jadi untuk tahap pertama sebelum masuk ke SPSS yaitu mentabulasi data di Excel, yang berarti ini menyusun data mentah hasil kuesioner atau hasil penelitian ke dalam bentuk tabel. Tujuannya agar data itu terlihat lebih rapi dan lebih mudah dipindahkan ke SPSS. Bisa dilihat di sini, ini adalah hasil tabulasi data dengan variabel X1 sampai dengan X3 dan ada satu variabel Y. Di sini saya menggunakan skala Likert 1 sampai 5. Setelah tabulasi data sudah dilakukan di Excel, langkah selanjutnya adalah kita harus memasukkan data tersebut ke dalam SPSS. Nah, di sini sudah saya tuliskan ya untuk nama variabel dan jumlah tiap pertanyaan per variabel dari X1.1 sampai X1.5, kemudian total X, begitupun dengan seterusnya. Selanjutnya kita buka lagi file tabulasi data tadi di Excel dan kita kopas untuk setiap jawaban dari responden dan dimasukkan ke SPSS. Di sini respondennya berjumlah 80 dengan 4 variabel, yaitu X1, X2, X3, dan juga Y. Nah, ini langsung dikopas secara keseluruhannya. Yang sudah di copy tadi kita paste di bagian data view di sini. Berikutnya adalah uji validitas dan reliabilitas. Caranya yaitu dengan klik analyze, pilih correlate, bivariate. Reset dulu. Nah, di sini kita masukkan untuk variabel X1 terlebih dahulu, serta totalnya juga. Langsung klik OK saja. Untuk uji ini itu harus kita lakukan pada semua variabel termasuk variabel X2, X3, dan juga Y. Jadi diulang lagi caranya seperti tadi. Di bagian klik analyze, correlate, kemudian pilih bivariate. Caranya seperti tadi. Nah, berikut adalah hasil dari uji validitasnya. Hasilnya ini dilihat dari Pearson correlation di ruas paling kanan ini. Dan dikatakan valid apabila terdapat korelasi atau hubungan antara item dan total score. Hubungan atau korelasinya itu dilihat dari nilai Pearson correlation-nya ini lebih besar dari 0,3 dan nilai signifikansinya ini lebih kecil dari 0,05. Dan di sini dari semua variabel yang sudah diuji hasilnya terdapat hubungan antara item dan total score karena Pearson correlation-nya lebih besar dari 0,3 dan signifikansinya kurang dari 0,05 semua. Variabel ini variabel X2, kemudian ini variabel X3, dan ini Y-nya juga. Selanjutnya yaitu uji reliabilitas. Caranya dengan klik analyze, pilih bagian scale, kemudian pilih reliability analysis. Ini memasukkan X1.1 sampai X1.5 saja. Jadi tidak perlu bagian totalnya ini. Masukkan ke bagian items.
Kemudian di scale labelnya ini diberi nama sesuai variabelnya, yaitu X1 variabelnya literasi keuangan. Setelah itu langsung klik OK. Itupun untuk variabel selanjutnya, yaitu variabel X2, X3, dan Y juga seperti cara tadi. Klik Analyze, pilih Scale, pilih Reliability Analysis, lalu di reset dulu, masukkan ganti yang variabel X2, dimasukkan ke sini bagian item. Tidak perlu totalnya, sama seperti cara tadi. Nah, ini diberi nama sesuai variabelnya X2, yaitu gaya hidup hedonis. Langsung klik OK seperti cara tadi. Nah, ini untuk hasilnya setelah dilakukan seluruh variabelnya. Instrumen dikatakan reliable apabila memiliki nilai Robux alfanya lebih besar dari 0,7. Dan ini bisa dilihat hasilnya dari semua variabel itu, hasil Robux alfanya lebih besar dari 0,7. Ini yang pertama variabel X1 0,799, kemudian yang gaya hidup hedonis 0,944, yang perilaku konsumtif 0,925, dan variabel Y-nya pengelolaan keuangan Robux alfanya 0,908. Jadi semakin tinggi nilai Robux alfanya itu maka dapat dikatakan kalau instrumen tersebut memiliki keandalan. Yang selanjutnya ini adalah uji asumsi klasik. Jadi secara singkat, uji asumsi klasik ini ada beberapa jenis, yaitu uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskidastisitas, dan uji autokorelasi khusus untuk data time series. Caranya yang pertama untuk uji normalitas, kita klik Analyze, pilih Regression, lalu pilih Linear. Kita masukkan terlebih dahulu X1, X2, dan X3-nya ke bagian independen. Jadi cuma bagian ininya saja. X2. Terus yang variabel Y, pengelolaan keuangan ini masuk ke atas ini bagian dependen. Kemudian di bagian statistik, sini kita centang bagian collinearity diagnostik dan juga bagian Durbin-Watson. Lalu langsung klik continue. Terus di bagian plots, ini kita masukkan zip rate-nya yang ini di X dan juga S-receipt di bagian Y. Dan kita centang bagian histogram ini dan juga normal probability plot-nya juga dicentang. Lalu langsung klik continue. Setelah itu sudah, langsung kita bisa klik OK. Nah, berikut adalah hasilnya. Pertama, kita lihat dulu asumsi normalitasnya. Jadi, sebuah persamaan regresi memenuhi asumsi normalitas apabila data residualnya itu yang grafik di bawah ini berbentuk lonceng. Kemudian bawahnya, bagian p-plot ini dikatakan memenuhi normalitas apabila titik plotnya ini searah dengan garis. Tapi untuk mengetahui pasti datanya lolos uji normalitas atau tidak adalah dengan cara nanti uji Kolmogorov-Smirnov dan Saville-Wheel. Untuk heteroskidastisitas di sini bisa diketahui
dengan melihat pola dari scatter plot ini. Jika titik-titiknya ini menyebar seperti yang terlihat di sini, maka bisa dikatakan kalau datanya ini terbebas dari heteroskedastisitas. Selanjutnya adalah uji multikolinearitas, yaitu untuk melihat apakah ada hubungan antara masing-masing variabel independen. Langkah pertama untuk melihatnya yaitu dari nilai tolerance di sini dan FIF. Dikatakan bebas dari multikolinearitas apabila toleransinya ini lebih besar dari 0,1 dan FIF-nya lebih kecil dari 3. Dan ini bisa dilihat kalau hasilnya sudah memenuhi. Selanjutnya untuk uji normalitas dan juga heteroskedastisitas secara real dengan menggunakan Kolmogorov-Smirnov dan uji Glaser. Caranya yang pertama di sini, cari nilai residualnya dulu dengan cara klik Analyze, Regression, lalu pilih Linear. Kita riset dulu. Kemudian masukkan ketiga variabel X ke bagian dependent. Kemudian variabel Y-nya masuk ke atas ini bagian dependent. Nah, yang membedakan ini di bagian save unstandardized karena datanya yang saya pakai itu dengan skala Likert dan sudah standar. Setelah itu langsung klik continue dan klik OK. Lalu sudah terlihat ini hasil dari residualnya. Nah, di sini. Selanjutnya, untuk uji normalitas dengan Kolmogorov-Smirnov, langkahnya kita klik Analyze, pilih bagian Descriptive Statistic, kemudian pilih Explore. Lalu kita masukkan unstandardized residualnya yang baru tadi di bagian dependent list di atas ini. Lalu langsung klik bagian plots ini. Untuk histogram dan normality plots with test ini dicentang, langsung klik continue, lalu klik OK. Nah, ini hasilnya, dilihat nilai signifikansinya. Data terdistribusi normal apabila nilai signifikansi di Kolmogorov-Smirnov dan Shapiro-Wilk-nya ini lebih besar dari 0,5. Dan bisa dilihat di sini kalau hasil nilai signifikansinya sudah lebih dari 0,05. Jadi datanya sudah terdistribusi secara normal. Selanjutnya, kita lakukan uji heteroskedastisitas dengan uji Glaser. Langkah yang pertama, klik Transform, pilih Compute Variable, dan langsung ini dipilih All, kemudian ABS-nya dimasukkan ke atas ini. Terus kita masukkan yang unstandardized residualnya ini ke atas ini. Ini fungsinya untuk membuat nilai residualnya itu menjadi positif, jadi tidak negatif seperti sebelumnya. Kemudian untuk target variabel bisa kita tuliskan absolute residual. Nah, setelah itu langsung klik OK. Nah, di sini sudah keluar nilai absolut residualnya. Kemudian cara selanjutnya kita regresikan dengan absolut residual. Caranya klik Analyze,
kemudian pilih regression, pilih linear. Kita riset dulu, lalu masukkan X1, X2, dan juga X3 ke bagian independen. Dan bagian dependennya yang atas ini kita isi, kita masukkan absolut residualnya tadi. Nah, ini setting default, langsung klik OK. Nah, berikut adalah hasilnya. Jadi, data tidak ada gejala heteroskedastisitas apabila masing-masing variabel independennya itu tidak berpengaruh terhadap absolut residual. Jadi dikatakan tidak ada gejala jika nilai signifikansinya itu lebih besar dari 0,5 baik di uji F ini maupun di uji T. Selanjutnya yaitu uji regresi berganda. Uji ini dilakukan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh dari variabel independen X1 yaitu literasi keuangan, X2 gaya hidup hedonis, dan X3 perilaku konsumtif terhadap variabel dependen Y yaitu pengelolaan keuangan. Caranya yang pertama klik analyze, pilih regression, kemudian pilih linear. Ini bisa riset dulu. Masukkan X1, X2, dan juga X3 di bagian independen. Kemudian di bagian dependennya dimasukkan variabel Y. Settingnya default aja, jadi langsung bisa klik OK. Nah, berikut hasilnya terlihat bahwa nilai R-nya itu sama dengan 0,721. R ini yang menunjukkan keeratan hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen. Nilai R-square-nya ini 0,519 atau 51,9%, yang menunjukkan seberapa besar variasi dari variabel dependen Y yang dapat dijelaskan oleh variabel independen yaitu X1, X2, dan X3. Jadi sebesar 51,9% perubahan Y dapat dijelaskan oleh X1, X2, dan X3. Sedangkan sisanya itu dipengaruhi oleh faktor lain di luar model dari penelitian ini. Selanjutnya beralih pada bawahnya ini uji F, yaitu uji yang sifatnya simultan atau melihat pengaruh ketiga variabel secara bersamaan mampu mempengaruhi variabel Y. Untuk melihat uji F-nya, kita lihat dari nilai signifikansinya ini, dikatakan berpengaruh secara simultan jika nilai signifikansi ini berada di bawah 0,05. Seperti hasil ini yaitu 0,00, jadi dapat dikatakan bahwa berpengaruh secara simultan. Kemudian untuk uji T di bawah ini, untuk melihat pengaruh secara parsial atau secara terpisah dengan melihat nilai signifikansinya juga. Jadi dikatakan berpengaruh jika memiliki nilai signifikansi di bawah 0,05. Jadi di antara ketiga variabel ini, X1, X2, X3, ada salah satu variabel yang nilainya di atas 0,05, yaitu variabel X3 perilaku konsumtif. Jadi dapat dikatakan bahwa variabel perilaku konsumtif ini tidak memiliki pengaruh terhadap variabel pengelolaan keuangan. Oleh karena itu dapat disimpulkan dari ketiga variabel tersebut yang memiliki pengaruh secara sendiri-sendiri itu adalah variabel X1, literasi keuangan, dan juga variabel X2, gaya hidup hedonis. Sedangkan variabel X3-nya ini yaitu perilaku konsumtif tidak berpengaruh. Kemudian di sini pengaruh yang paling dominan dilihat dari koefisien
beta terbesar, yaitu variabel X1. Ini hasilnya 0,445. Jadi, variabel X1 literasi keuangan ini memiliki skor paling besar. Selanjutnya, membuat persamaan regresi. Persamaan regresi ini diambil dari nilai konstanta, sini, 3,025. Lalu kita ambil nilai-nilai yang berpengaruh seperti variabel literasi keuangan dan juga variabel gaya hidup hedonis. Jadi persamaan regresinya adalah Y sama dengan konstantanya tadi 3,02 ditambah 0,44X 0,44X1 ditambah 0,18X2. Demikian yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.